Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rama Fitri dengan NIM 1900276 akan menyampaikan hasil analisis saya, yaitu tentang syarat-syarat menjadi seorang public relation dan kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh seorang public relation tersebut. Pertama, seorang public relation merupakan seorang yang memiliki kegiatan dalam konteks komunikasi atau bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan segala hal, baik kebijakan maupun hal yang harus diketahui atau disampaikan kepada publiknya. Kegiatan komunikasi terbagi atas dua bagian. Yang pertama yaitu komunikasi verbal dan yang kedua komunikasi non-verbal. Untuk komunikasi verbal, terdapat dua bagian, yaitu verbal lisan dan verbal tulisan. Untuk verbal tulisan, pekerjaannya yang dilakukan oleh public relation yaitu berupa menulis proposal, artikel, report, dan menulis untuk presentasi yang berkaitan dengan hal yang akan disampaikan kepada publiknya. Untuk verbal lisan, seorang PR memiliki kegiatan yaitu seperti jumpa pers, open house, presenter, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan kegiatan berupa penyelenggaraan pameran, seminar, special event, riset, baik di lembaga maupun di luar lembaga. Untuk aktivitas seorang public relation, seorang Ruslan membagi atas tiga bagian. Menurut pendapat Ruslan, membagi atas tiga bagiannya. Yang pertama yaitu seorang public relation sebagai komunikator, yaitu maksudnya di sini seorang public relation itu memiliki kemampuan komunikasi yang hebat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua yaitu supporter. Seorang public relation harus menjadi supporter berbagai aktivitas lembaganya secara keseluruhan, seperti manajemen promosi, marketing, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu tugas utama seorang public relation sebenarnya adalah sebagai pencipta citra atau image positif dalam rangka mempertahankan reputasi lembaganya. Selanjutnya yaitu tugas-tugas dari seorang public relation. Yang pertama adalah menginterpretasikan, yang kedua menganalisis, yang ketiga mengevaluasi mengenai kecenderungan perilaku publik, baik itu publik internal maupun eksternal, yang menjadi indikasi dan masukan kemudian dikumpulkan dan diberikan kepada pengambil kebijakan serta dirumuskan secara bersama dalam bentuk kebijakan lembaga. Kecenderungan publik diklasifikasikan oleh Frank Jeffkin menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah ada yang tidak tahu tetapi mengetahui. Yang kedua, ada yang apatis dan ada juga yang peduli. Yang ketiga, ada prasangka tapi ada yang menerima. Yang keempat, ada yang memiliki atau menyebabkan terjadinya permusuhan, dan ada juga yang bersimpati. Selanjutnya, tugas dari seorang PR adalah mempertemukan kepentingan lembaga dengan kepentingan publik, yaitu saling memberikan dampak positif dari antara kedua pihak tersebut. Selanjutnya adalah mengevaluasi berbagai program lembaga yang berkaitan dengan publik lembaga. Selanjutnya adalah aktivitas dari public relation. Yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi dalam hal ini yaitu komunikasi dalam bentuk apapun. Yang kedua yaitu publisitas. Maksudnya publisitas ini adalah diseminasi pesan yang terencana sedemikian rupa melalui media tertentu. Dan yang ketiga yaitu promosi. Maksudnya mengkreasikan atau menstimulasi perhatian publik terhadap produk atau hal yang ingin dipublish. Yang keempat adalah proses agent, dan yang kelima pendukung pemasaran. Selanjutnya adalah menurut sumber-sumber lain, kegiatan PR adalah sebagai berikut. Terbagi atas 5 bagian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi, memonitor aksi publik terhadap lembaga. Yang kedua yaitu manajemen krisis, yaitu menghadapi kejadian yang tidak terencana kemudian menemukan hasil yang diharapkan. Yang ketiga adalah sebagai penghubung antara lembaga dengan pemerintah dan publik. Dan yang keempat, mewakili lembaga untuk menghadapi politisi, pemerintah, dan sebagainya. Yang kelima yaitu memantapkan hubungan lembaga dengan publik. Dan yang terakhir adalah syarat-syarat yang harus dimiliki seorang public relation. Syarat yang pertama yaitu mampu menghadapi semua orang yang memiliki karakter, pendidikan, budaya,
yang berbeda dengan baik. Yang kedua yaitu mampu berkomunikasi, yaitu mampu menjelaskan sesuatu dengan baik. Yang ketiga, mampu mengorganisasikan. Yang keempat, memiliki integritas personal yang tinggi, baik dalam profesi maupun dalam kehidupan pribadinya. Yang kelima yaitu memiliki imajinasi yang tinggi atau kreativitas yang berhubungan dengan lembaganya. Yang keenam, kemampuan mencari tahu. Dan yang ketujuh yaitu mampu melakukan penelitian, analisis, dan evaluasi yang berhubungan dengan lembaganya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.